Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmayeni Simanjuntak. Saya dari kelas PIAUD 4 semester 3, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan sedikit hasil dari makalah saya yang berjudul Pandangan Ahli Mengenai Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini menurut Lev Vygotsky. Lev Vygotsky merupakan cendekia yang berasal dari Rusia. Pemikiran filosofis Vygotsky mengenai manusia kemudian menjadi pelopor lahirnya teori konstruktivisme sosial yang artinya membangun kognitif anak melalui interaksi sosial. Teori belajar Vygotsky. Vygotsky lebih banyak menekankan peranan orang dewasa dan anak-anak lain dalam memudahkan perkembangan si anak. Menurut Vygotsky, anak-anak lahir dengan fungsi mental yang relatif dasar, seperti kemampuan untuk memahami dunia luar dan memusatkan perhatian. Menurut Vygotsky, keterampilan dalam keberfungsian mental berkembang melalui interaksi sosial langsung. Informasi tentang alat-alat keterampilan dan hubungan-hubungan interpersonal kognitif dipancarkan melalui interaksi sosial langsung dengan manusia. Melalui pengorganisasian pengalaman-pengalaman interaksi sosial yang berada di dalam suatu latar belakang kebudayaan ini, perkembangan anak-anak menjadi matang. Dalam teorinya, Vygotsky lebih banyak menekankan bahasa dan perkembangan kognitif daripada Piaget. Bahasa baru tampil ketika anak sudah mencapai tahap perkembangan kognitif saat itu. Namun Vygotsky bahasa berkembang dari interaksi sosial dengan orang lain. Pembelajaran kooperatif dibangun oleh teori konstruktivisme sosial dari Vygotsky. Kondisi sosial kultural dalam bentuk interaksi sosial dengan guru dan teman sebaya akan membantu anak dalam membangun kemampuan kognitifnya. Asumsi dasar Vygotsky yaitu apa yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama, suatu hari nanti ia akan melakukannya sendiri. Selain teori Vygotsky, pembelajaran kooperatif juga ditunjang oleh teori ketergantungan sosial positif. Pembelajaran kooperatif harus terorientasi pada pembentukan rasa saling bergantung secara sosial antara individu di dalam suatu kelompok belajar. Rasa ketergantungan sosial akan memupuk rasa tanggung jawab, akuntabilitas, kohesivitas, serta semangat belajar setiap individu di dalam kelompok tersebut. Mengingat betapa banyaknya manfaat pembelajaran kooperatif bagi perkembangan kognitif dan sosial siswa, sudah seharusnya lembaga pendidikan memberikan pembekalan dan pengawasan yang terkontrol terhadap guru-guru di seluruh Indonesia agar mulai memperhatikan
dan menjelajahi beragam pendekatan dan teknik dari pembelajaran kooperatif. Dengan demikian, makin banyaknya guru yang menggunakan pembelajaran kooperatif, bahwa pendidikan di Indonesia, makin banyaknya guru yang menggunakan pembelajaran kooperatif. Dengan demikian pendidikan di Indonesia perlahan akan mengalami perbaikan dari segi proses pendidikan. Pengembangan emosi anak dengan metode cerita. Banyak hal yang bisa digunakan oleh orang tua ataupun guru untuk menumbuhkan dan mengembangkan emosi anak. Baiklah, sampai di sini saja penjelasan dari makalah saya yang berjudul Pandangan Ahli Mengenai Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini menurut Lev Vygotsky. Perkembangan sosial emosional anak usia dini menurut Islam. Dalam Islam, manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang memiliki akal sehingga manusia mendapat amanat sebagai khalifah di muka bumi ini. Bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan sarana-sarana untuk mengembangkan pribadi yang unggul. Sarana tersebut adalah Al-Quran dan hadis. Tidak ada satupun aspek kehidupan manusia yang luput dari pendidikan dan pengajaran Rasulullah, termasuk pendidikan untuk melatih bersikap tenang, memperlakukan orang lain dengan kasih sayang, melatih keberanian, melatih kesabaran ketika sakit dan bersabar menghadapi musibah, mengajari menyikapi kesulitan hidup, membina persaudaraan, dan lain sebagainya, termasuk pendidikan untuk melatih emosional dan sosial anak. Perkembangan sosial emosional anak untuk bergaul dengan sesamanya, belajar dengan lebih baik, juga dalam aktivitas lainnya di lingkungan sosial. Oleh karena itu, sangat penting memahami dan membantu anak-anak untuk mengembangkan rasa hormat dan kepedulian orang lain. Selain itu, orang tua sangat penting untuk merangsang kecerdasan emosi dan sosial anak, karena pengalaman pertama keluarga mempunyai implikasi yang kuat terhadap anak dalam bersosialisasi dengan anak-anak lainnya. Berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan anak usia dini, dapat dibaca firman Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 78, yaitu, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui satupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran surah An-Nahl ayat 78. Baiklah, berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa anak lahir dalam keadaan lemah dan tak berdaya, dan tidak mengetahui apapun, tidak memiliki pengetahuan. Akan tetapi Allah membekali anak yang baru lahir dengan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, yakni akal sehat. Menurut pendapat yang sahih, pusatnya berada di hati. Jadi kesimpulan dari penjelasan saya, Vygotsky lebih banyak menekankan peranan orang dewasa dalam memudahkan perkembangan si anak. Menurut Vygotsky, anak-anak lahir dengan fungsi mental yang relatif dasar, penuh kemampuan untuk memahami luar dan memusatkan perhatian. Namun, anak-anak tak banyak memiliki fungsi mental yang lebih tinggi, seperti ingatan, berpikir, dan menyelesaikan masalah.
Pembelajaran kooperatif dibangun oleh teori konstruktivisme sosial dari Vygotsky. Kondisi sosial kultural dalam interaksi sosial dengan guru dan teman sebaya akan membantu anak dalam membangun kemampuan kognitifnya. Asumsi dasar Vygotsky yaitu apa yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama hari ini, suatu hari nanti ia akan mampu melakukannya sendiri. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.